sama-sama dikatakan berasal dari Allah. Sekarang kamu, Yesus itu datangnya dari Maria atau dari Allah? Firman itu keluar dari Allah nggak? Itu dulu. Yesus keluar dari Maria atau dari Allah? Ini dengar. Iya, Yesus keluar dari manusia. Kalau Yesus Ya, keluar dari sesuai Maria. dengan ayat 2 tadi. Nah, Berarti justru ini ya, ditegas. Apa tadi? Halo. Nah, halo. justru di sini ditegaskan bahwasannya kalau Yesus adalah firman yang keluar dari Allah, firman yang hidup. Sedangkan manusia yang percaya kepada Allah, dia sama aja dengan berasal dari Allah atau bisa disebut mengenal Allah. Bukan berasal berarti keluar dari Allah juga. Bentar Bang Alif, mohon izin saudara-saudara, mohon Gitu loh. izin. Bang An ya, dari hampir 1 jam lebih saya menyimak di apa namanya live-nya Bang Dalbo ini ya. Dari tadi Anda dalam hal ini penjelasan-penjelasan dalam Alkitab itu tidak sesuai dengan makna. Padahal sebenarnya Anda ini harus bisa bisa ini bisa lebih mengerti daripada kita yang orang Muslim. Yang dijelaskan Bang An tadi itu tidak sesuai dengan konteks ya. Dari pertanyaan Bang Alif kan, Yesus itu diciptakan dari Maria atau Allah? Yang jelas Yesus itu dilahirkan oleh Maria gitu, oleh Maria. Maria sendiri diciptakan oleh Allah. Pun demikian ya. Tadi di awal-awal Anda juga menyatakan dalam hal ini memaparkan dalam hal ini dosa waris ya. Sebenarnya dari tadi saya mau naik, cuma belum diberi kesempatan oleh Bang Dalpo untuk naik. Dan di sini saya menegaskan juga bahwasannya perlu Anda mengetahui bahwasannya Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan adanya dosa waris. Anda buka di Bible di ayat mana ya dalam hal ini yang menyatakan Yesus itu ya menerangkan tentang dosa waris? Gak ada, Bang. Saya sebagai seorang Katolik yang pernah belajar dalam hal ini dan mendalami akan Injil ini, tidak pernah Yesus mengajarkan akan dosa waris, Bang. Gitu. Konyol Paham? gitu. Gimana? Kamu konyol nggak? Konyol nggak kamu itu? Enggak konyol. Dosa waris Kalau itu asalnya dari siapa? gimana? Dari Yesus. Dosa Apa? waris ini adanya Dosa waris ini adanya sesudah Yesus atau sebelum Yesus? Dosa waris itu dalam hal ini sebenarnya tidak ada karena dasarnya manusia itu dilahirkan sudah dilahirkan dalam keadaan tidak ada dosa. Yang Kamu kan mempunyai penjelasan kamu sudah bilang aku dungu, bilang apa ya, tadi. Jangan jadi orang dewasa ya yang punya otak tapi kau tidak pakai. Jangan punya kau logika tapi itu kak kau pakai. Gitu. Apa yang diajarkan oleh Yesus, seolah-olah Yesus selama 3 tahun itu sia-sia pengajarannya gitu. Kenapa saya bilang demikian? Karena dari statement ya yang disampaikan oleh Yesus itu berbeda. Seperti yang tadi contoh dikatakan bahwa Yesus itu kan mengajar, dia keliling bait Allah, dia ada murid pengikut di sana. Bahkan yang wanita perempuan-perempuannya pun menjadi penyokong, pembantu memodalkan, mengeluarkan dana untuk mendukung misi Yesus berkeliling berdakwah itu. Itu kan ditulis di kitab Anda kan. Nah, kalau nggak salah di Markus 3 kalau nggak salah itu. Bagaimana ketika setelah menyembuhkan Maria, dia habis kerasukan itu, habis itu dia ikut, dia mendukung dengan hartanya kan gitu. Nah, artinya ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus ketika dia membahas tentang masalah hukum Taurat, tidak mungkin dia mengajarkan kepada orang-orang Yahudi di Bait Allah mengajarkan yang tidak ada kaitan dengan hukum Taurat. Itulah yang diajarkan oleh Yesus. Makanya ketika di Matius 5:17 sampai selesai, itu membuktikan benar bahwa ajaran dia itu tidak menghilangkan hukum kitab para nabi sebelumnya. Yang memang dia itu menambah sehingga lebih berat yang diajarkan oleh Yesus daripada sebelumnya, menambah poin-poinnya, menyempurnakan dari ajaran sebelumnya kan gitu. Nah, yang kontradiksi di sini adalah, maksudnya sangat jelas perbedaannya. Informasi dari Paulus
membatalkan segala hukum Taurat dengan segala ketetapannya. Nah, sementara Yesus sendiri bilang selama belum lenyap langit dan bumi, satu titik pun tidak akan dihilangkan. Itu kan jelas. Tinggal sekarang Bang Lion pegang ucapan siapa di sini? Apakah ucapan Yesus lebih tinggi daripada Paulus atau sebaliknya? Karena yang diucapkan oleh Yesus itu sangat jelas. Di Matius 5:17 sampai 20, perbedaannya sangat jelas dengan Efesus 2:15 gitu loh. Kalau dikatakan sama, ini tidak sama, Bang. Tidak bisa dikatakan sama karena kalimatnya jelas. Berbeda, membatalkan hukum dengan segala ketetapan, yang lain tidak boleh menghilangkan walaupun satu titik, satu yod, satu iota. Kalau kita melihat huruf Ibrani, satu yod itu kan huruf yod itu huruf terkecil itu di antara huruf-huruf yang lain. Nah, inilah yang dikatakan berbeda ajarannya gitu. Nah, coba kalau di sini Abang melihatnya, mana yang dipegang? Perkataan atau pengajaran Paulus atau pengajaran Yesus sebagaimana dia berkeliling mengajar, mencari murid, istilahnya mendapatkan pengikut ke bait-bait Allah, keliling sehingga menerima dia sebagai rabi gitu, atau mengikuti yang disampaikan Paulus. Silakan, Bang. Silakan Bang Leon. Ya, terima kasih Bang Alif. Jadi begini, Bang Alif, apa namanya? Kedengeran ya suara saya ya? Kasusnya, case-nya itu untuk awal itu adalah Yesus itu datang ke dunia. Itu tujuannya itu awalnya itu case utamanya itu sebenarnya untuk orang Yahudi, Bani Israel. Yesus itu datang untuk Bani Israel. Tapi karena ada penolakan pada zaman itu, menolak Yesus, karena kan isunya pada zaman itu orang-orang Yahudi itu adalah seorang Mesias akan lahir, akan hadir. Sang juru selamat akan datang yang dinanti-nantikan itu. Karena isunya pada waktu itu adalah bukan soal ketuhanan, tapi juru selamat. Nah, pada zaman itu bangsa orang-orang Yahudi itu menolak kehadiran Yesus, kelahiran Yesus itu sebagai juru selamat manusia. Maka dikatakan pada Markus itu kan dikatakan bahwa aku datang itu awalnya itu untuk domba-domba Israel. Itulah yang dimaksud dengan awal mulanya tujuan Yesus itu datang dikatakan pada ayat selanjutnya pada kisah-kisah berikutnya bahwa umat itu pun menolak nabinya sendiri yang dihadirkan pada zamannya itu. Maka Yesus mengatakan bahwa pengajaran ini pun harus disebarkan ke seluruh bumi. Inilah yang dikatakan harus Injil itu sampai ke seluruh dunia. Karena apa? Karena bangsa terpilih itu adalah milik pusakanya Allah, itu menolaknya sendiri. Makanya pada zaman sekarang, zaman akhir itu angkatan yang terdahulu itu akan menjadi angkatan yang terkemudian. Itu firmannya sangat jelas. Maka kita orang-orang yang tidak terdahulu, yang tidak diutamakan akan menjadi yang pertama. Barulah pada akhir zaman orang-orang Yahudi akan kembali mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang disampaikan oleh Injil pada hari ini. Baik itu Bang Alif. Makanya mengapa Yesus katakan tidak akan sampai bumi lenyap ini tidak satu titik iota pun hukum Taurat akan dihilangkan. Karena tidak mungkin dihilangkan khusus untuk umat Yahudi. Karena hukum ini diberitakan pada zaman dulu itu hukum-hukum orang Yahudi, khusus hukum-hukum syariat Yahudi, dan diaplikasikan pada zaman Yesus sekarang. Dan murid-muridnya itu kan juga campur, ada orang Yunani, ada orang Samaria, ya kan. Nah, mereka ini memisahkan pada tahun Yesus, pada zaman abad Yesus, ada beberapa pengajaran-pengajaran, aliran-aliran yang di luar non-Yahudi. Dan ini sangat dipikirkan pada waktu zaman dahulu oleh Yesus dan murid-muridnya, bagaimana mungkin pengajaran Yahudi bisa dimasukkan kepada pengajaran yang orang-orang yang non-Yahudi. Sedangkan hukumnya sangat haram
bagi orang-orang non-Yahudi untuk bisa mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Nah, ini sangat bertentangan dan bertolak belakang. Seperti itu, Bang Ali. Ya, Bang Layan, begini loh Bang Layan. Sebenarnya kalau Anda sampaikanlah Injil kepada seluruh bangsa, oke, Injil yang mana yang mesti diajarkan? Apakah dari poin yang jadi pegangan landasan keimanan? Apakah ajaran-ajaran dari Paulus, surat-surat Paulus, atau ajaran dari Yesus itu sendiri? Dari 4 Injil kanonik itu. Karena sejauh ini yang kita tangkap ketika Anda meyakini sebarkan Injil kepada seluruh makhluk, patokannya, landasan yang menjadi keimanan kawan Kristen adalah yang ada di surat Paulus. Misal tentang konsep penebusan dosa, konsep tentang Yesus disalib menjadi prioritas utama. Padahal kan bukan itu sebenarnya ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu kan mengajarkan Injil kerajaan Allah, mengajarkan Injil Allah. Sebagaimana dia mulai kerjaannya yang di Markus 1:14 itu. Nah, itu mesti yang disebarkan. Berarti apa poinnya? Tentang pertobatan, tentang menuhankan satu Tuhan, tentang agar dikenal Yesus itu sebagai utusan. Bukan tentang bagaimana penyaliban, bukan tentang bagaimana Yesus dituhankan. Itu bukan itu poinnya. Karena yang jadi landasan keimanan kawan Kristen yang disayangkan adalah justru patokannya selalu di surat-surat Paulus yang mengatakan, yang menarasikan tentang bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus menebut dari kutuk hukum Taurat, padahal hukum Taurat itu bukan tentang kutuk. Bahkan di dalam kitab Mazmur dikatakan Taurat adalah hukum yang sempurna, menyegarkan jiwa. Kan sangat bertolak belakang. Di situ loh Bang Layan yang perlu kita coba cermati. Karena bayangkan aja lah, ketika menarasikan tentang Yesus, saya tidak akan agak jauh di ininya ya. Sebenarnya kalau masalah Yesus ditolak orang Yahudi itu kan memang banyak ya, ada banyak motifnya, tuduhan-tuduhannya kan gitu. Tapi itu nantilah mungkin nextnya bahasannya. Yang perlu ditekankan di sini adalah yang jadi bahan penekanan begitu jomplangnya antara pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus. Salah satunya misal tadi ketika mengutip Galatia 3:13 atau di Efesus 2:15. Kenapa sering mengulang kasus ini? Karena memang inilah yang selalu jadi pegangan dari kawan Kristen sendiri. Selalu kemarin kami ketika contohnya kemarin ketika kami ngobrol dengan kawan Kristen yang memang maaf dia itu sudah tidak percaya dengan surat Paulus, dia lebih fokus kepada ajaran Yesus, namun dia masih tetap percaya dengan karya penyaliban. Karena apa? Itu inti dari keimanan. Karena Kristen kan wajib mengimani karya penyaliban, karena di situ adalah momen penghapusan dosa. Nah, padahal kan Yesus itu bukan itu pengajarannya. Agar orang itu masuk surga itu kan mengikuti segala hukum Taurat yang sudah disempurnakan, tidak mengikuti menuhankan satu Tuhan. Itu banyak ayatnya. Nah, ini saya penekanannya di sini aja. Dari kedua sosok yang berbeda ini begitu jomplangnya dalam hal pengajaran. Silakan dulu. Silakan Bang Leon. Ya, Bang Alif. Jadi tetap begini ya. Kembali lagi kami kepada pengajaran Alkitab, dasarnya itu adalah makanya sering sekali dikatakan mengapa Yesus sering disebut sebagai Allah atau dialahkan, atau karya penebusan ini yang selalu dipertanyakan oleh Bang Alif. Padahal esensinya pengajarannya adalah bukan seperti itu yang Bang Alif katakan tadi. Sebenarnya yang diajarkan Paulus itu tidak ada bedanya, masih sejalan dengan karya-karya penebusan. Karena begini Bang Alif, kalau kita mengikuti aturan kitab suci dari awal, dari kita mengikuti zamannya nabi-nabi, para nabi, ada 600 lebih hukum yang harus dipatuhi oleh umat manusia pada zaman dahulu. Dan ini disebut adalah hukum Taurat. Ini tidak bisa kita lakukan semuanya. Tidak ada yang bisa lakukan satupun. Manusia di dunia ini yang bisa melakukan hukum itu satupun. Tidak ada. Karena apa? Karena begitu ketatnya yang diberikan hukum-hukum ini terhadap manusia oleh
Tuhan pada hakikatnya. Oleh sebab itu, Tuhan membagi-bagikan hukum ini pada zamannya, pada para nabi-nabinya. Ini yang diajarkan dan dijalankan oleh setiap masa atau setiap kisah yang ada dalam kitab kami. Maka sampailah di perjanjian baru, artinya pada zaman Yesus Kristus, inilah akhir dari segala masa, akhir dari segala firman Tuhan untuk memberitakan perintah-perintah, hukum-hukum itu digenapi dengan apa? Dengan hukum kasih. Hukum Bang kasih Layan, itu digenapi. kita coba sedikit Yesus. TikTok dulu ya. Makanya hukum Taurat yang begitu banyak Suaranya disederhanakan menjadi 2 hukum kasih, begitu Bang. Bang, mungkin bisa geser tempat dulu nggak untuk jaringannya biar nggak det gitu. Oke, saya coba restart dulu ya, biar enak sedikit. Saya Ya, coba ya, turun ya. dulu ya, biar masuk lagi. Silakan. Ya. Naik kembali ya Bang. Ini enak diskusinya. Memberikan satu edukatif. Ya, Selamat malam Bang Samuel Manap. Ini nanti siapkan ngeles terbaiknya ya. Oneness. Selamat malam teman-teman, apa kabar? Baik-baik semua ya. Baik. Bang. Malam. Baik. Ini tadi saya lagi lewat kena jambak ya, saya masuk deh, bentar doang. Lagi mau denger ini, lagi mau ke YouTube sebentar. Ini ada Bro Samuel Siaan, lagi debat sama siapa itu? Bukan sama Tadi Bom ya, bukan di Uniripa. Tadi saya kan masuk di Komal, tadi katanya saya turun dulu ya teman-teman. Saya ada acara di YouTube nih, katanya gitu, biasalah. Ada debat-debat dikit kan. Soalnya tadi sih Gak itu, apa-apa teman-teman. Iya, kenapa? soalnya tadi lagi diskusi kayaknya, lagi debat siapa siapa? Sama Bom. Selamat datang Pak Dokter. Iya. Iya, selamat malam. Gimana pasien-pasien hari ini Pak Dokter? Pak Samuel. Ya, selamat malam Pak. Malam. Ya. Kenapa? Malam. Iya. Bagaimana Pak keadaan medis kita saat ini? Ya. Saya sudah siap ini, udah siap satu slot bodrek. Sebab saya kadang bingung kalau ngadepin teman Tritunggal, jadi siap-siap bodrek terus. Pak Samuel, nggak bisa Ya. Pak, tolong kami Pak, gimana gitu, nolong kami. Kirim dulu di situ Pak, apa satu slot bodrek Paramek Pak, yang nganggur. Bantu Lagi kami Pak. Iya, kenapa itu? Tadi saya dengar sedikit Pak Yuda dari mana tuh Pak Yuda? Kayaknya dari saudara Yudaisme ya, bukan Pak Yuda itu. Belum begitu ini, kayaknya dia cenderung pingin ke sana arahnya. Cuman tadi karena menanggapi pembahasan sebelum, makanya lanjut dulu. Ini kan udah ada Yudaisme baru, Judaisme modern punyanya Pak Erakus Sabdono itu sudah saya edarkan di Jakarta itu udah sebulan apa? Modern Yudaisme modern, ngilangin ini seremonial yang 613 dihilangin, dia cuma ngambil yang moralnya aja paling gitu. Yang saya dengar sih gitu dari teman-teman di Jakarta. Terus konsepnya? Konsepnya Judaisme modern yang kan ada 3 definisi ya kalau ini Ketuhanannya, Taurat moral, Taurat seremonial sama Taurat sipil. Nah, Taurat Kalau sipil kan udah ketuhanannya? diganti. Taurat sipilnya kan udah diganti sama hukum negara. Nggak tahu bentuk negara Israel itu apa, demokrasi kah, liberal kah? Kan udah diganti sama hukum negara. Enggak, kalau Yang ketuhanannya gimana, Pak? 613 mit. Yudaisme enggak, itu dia menghilangkan ini. Kalau Wanas kan ada
Oneness itu kan menitik beratkan kepada Tuhan Yesus. Yesus. Kalau Trinity konsep kan Bapa, Putra, Yesus, Roh Kudus. Kalau Yudaisme modern ini ngilangin semua, ngilangin Roh Kudus, Yesus Kristus. Cuman YouTube HP aja gitu. Jadi pemahaman Yudaisme modern kembali ke perjanjian lama. Oh gitu. Nah, Tapi hukumnya iya, dihilangkan. ini Taurat kan ada 3 definisi. Ini info dari teman Jakarta ya. Jadi Taurat pertama itu Taurat sipil. Jadi maksudnya sipil itu zaman dulu mata balas mata, gigi balas gigi. Nah sekarang kan udah nggak berlaku di Israel. Hukum rajam nggak berlaku, diganti hukum negara. Itu sudah dicoret. Nah yang 613 miswot itu Taurat seremonial. Ada sebagian yang masih jalanin, ada sebagian yang udah enggak. Tapi kalau yang merupakan ini moral seperti Allah seperti yang di pada Nabi Musa gitu loh yang mereka menitik beratkan kepada YouTube HP. Jadi Judaisme modern katanya teman-teman Jakarta si Pak Heraklius Sabdono itu agak mirip, memang agak sangat mirip dengan pemahaman dari saudara Muslim gitu loh. Agak mirip Pak Heraklius Sabdono ini. Ya nggak apa-apa sih teman-teman bebas kan memilih keyakinan yang model apa. Tapi ini makin membingungkan. Yahudi Terserah, juga gitu loh. hukumnya dihilangkan. Aduh, ada aja. Kristen. Iya, pun bukan. kalau yang Madi, ya kan gitu ada ratusan. Kalau di dunia ini ada 24.000 denom. Kalau di Indonesia paling 100-an lah kira-kira ya. Ya gimana lah, terserah mereka lah, bebas lah. Cuman ada 2 arus besar aja kan di Indonesia, Katolik sama Kristen yang diakui sama pemerintah. Kalau Kristen kan itu Protestan cuma ada 66 kitab. Kalau dari saudara Katolik kan 66 kitab ditambah 7 kitab dari Vatikan. Jadi ada 73 kitab bagi umat Katolik saudara kita gitu. Pak Samuel, Yang 7 kitab tambahan dari Vatikan. Iya, kenapa? gimana? Kita Kenapa, Bro? bikin satu diskusi atau gimana? Saya mau ke YouTube, tadi saya disuruh sama Pak Samuel Siaan. Ini kalau mau ikut gua, Bro, lu ke situ ya nanti jam 8 dia bilang. Ini udah hampir jam 9 ini. Tadi pas saya lewat. Mampir. Ya kapan-kapan deh kita diskusi ya teman-teman. Boleh, nggak apa-apa. Siap. Ya pokoknya kita saling saya terima edukasi. Pokoknya saya paling nggak suka saling hujat, itu paling nggak suka. Terus terang nggak mengedukasi gitu loh kalau saling hujat gitu. Kalau misalkan pengetahuan, edukasi kan enak gitu. Oh ini seperti ini, konten seperti ini gitu teman. Saya kira gitu. Teman-teman, saya permisi dulu mau ke YouTube ini pas saya lewat-lewat tadi. Siap. Ya. Oke. Saya pamit dulu ya teman-teman. Mau ambil hikmahnya dari perdebatan antara Pak Bro Samuel Siaan sama teman-teman dari itu enggak. Siap. Ini seru ini pasti ini. Oke. Teman-teman selamat malam ya. Ya. Mari salam. Malam. Mari. Ya. Salam, ya salam. Oke, salam. Nah, Belum ada dia, belum ada. Ini silakan An. Dosa waris. apa masih adakah yang apa yang masih mengganjalan? Oke. Sampai di mana? Turun lagi tadi. Banang. Mau buka tema sama Pak Samuel nggak enak, dianya mau pergi, ya udahlah. Ini ada Banan. Aku nyebrang dari Pasar Tadi. Kok buruk juga jaringannya kau. Iya, perasaan nggak ada yang bagus deh, perasaan barusan udah 2 kali. Bang Lion juga gitu. Pak Samuel gitu juga. Ini Cek. juga. Halo.
Ya, halo, halo, halo. Oke. Bang An, Iya, Bro. boleh saya lemparkan satu pertanyaan? Nah, lemparlah. Ya udah, peletak. Au. Ya, coba, coba gini ya. Coba saya minta, Orang serius mau jadi norak, nggak bisa. ya saya mau lemparkan, suruh lemparkan aja. Ya udah, saya lemparin sekalian. Gini, saya pengen tahu dulu karena kadang-kadang tuh selalu nggak ketemu. Coba sebutkan. Itu nak mamah di situ nak. Itu tuh mamah. Sebutkan mungkin beberapa kata siapa itu Yesus sebelum kita masuk ke materi. Gelarnya kah? Terserah. Oh, siapa itu Yesus? Tetangga aku. Yesus manusia. Yesus juga firman. Yesus itu guru, juga guru. Yesus utusan. Yesus Tuhan. Yesus sang juru selamat. Waduh, diborong. Oke, baik. Nah, Ya, iya ada. kan? Oke, Yesus ada pasangannya. saya pengen tahu. Gitu aja. Maksud kata Tuhan di situ adalah Tuhan penguasa pencipta alam semesta ini, atau Tuhan sifatnya lokal aja di tanah Israel? Tuhan alam pencipta. Iya, Tuhan alam pencipta dia. Aduh, ini jaringan apa gimana ini? Apa jaringanku? Jaringannya Dia maha kuasa. Kita jangan lokasi sampai diskusi dulu. itu tensi naik itu gara-gara Tuhan. jaringan, bukan gara-gara materi. Bang An, jaringannya perbaiki. Putus-putus. Baiki dulu jaringannya. Bentar. Halo. Udah. Ya. Apa? Tuhan di Halo? situ adalah Tuhan sebagai pencipta alam semesta atau memang sifatnya lokal? Pencipta alam semesta. Nah, barulah di sini kita mulai ya. Oke. Sebenarnya pencipta alam semesta itu kan hanya satu, Bro. Ya. Pencipta alam semesta hanya satu. Nah, kalau saya tanya sama Anda, di antara Bapa dengan Yesus, sebenarnya siapa di situ yang menjadi mutlak pencipta alam semesta ini? Di antara Bapa dengan Yesus itu satu. Gitu loh. Jadi yang inti poinnya adalah pencipta alam semesta itu Allah, Tuhan Allah. Apakah Yesus pencipta alam semesta? Ya, karena dia berasal dari Tuhan Allah. Dia adalah firman yang hidup. Bang, Makanya dikatakan putra dari Bapa. Bapa ini siapa? Allah. Putra Allah, anak Allah. bisa angel lagi. Arti dari anak ini sesuatu yang keluar, Begini. bukan bahasa manusia kita. Tadi saya tanyakan bahwa pencipta alam semesta itu satu, yaitu Yesus. Ketika saya tanyakan melibatkan Bapa, maka Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Akhirnya konsep keimananmu seperti apa, Bro? Kamu meyakini bahwa Bapa itu Tunggal, adalah kan? Yesus itu? Ya, itu tadi. Kau bilang tadi Bapa itu Bapa adalah adalah Yesus itu sendiri. berasal dari gini loh. Yesus itu berasal dari Allah. Ya,
Oke, Dan baik. Sekarang waktu gini. Yesus, di waktu firman-Nya, dengar, di waktu firman-Nya keluar dari Allah, Bapa dan Anak mempunyai pikiran sendiri. Bapa punya pemikiran sendiri, begitu juga dengan Anak. Anak mempunyai pikiran sendiri, begitu juga dengan Bapa. Gitu loh. Bang, Dua dong. sebenarnya yang berasal dari Allah itu siapa aja sih? Apa? Yang berasal dari Allah itu siapa aja? Yesus, hanya Yesus yang berasal dari Hanya Allah. Yesus. Iya. Loh, kenapa kau katakan hanya Yesus? Bukankah banyak juga yang lain yang berasal dari Allah? Itu ciptaan. Sedangkan Ya sama Yesus aja berarti kalau gitu Yesus juga ciptaan. tidak, dia tidak ciptaan. Loh, sama-sama berasal dari Allah. Iya, itu ciptaan. Ya sama Sedangkan dong. Yesus ciptaan. Coba Makanya Bang. dikatakan dia duluan ada daripada dunia ini. Itu Iya, tapi menunjukkan dia kefirmanan-Nya diciptakan loh. Gini. keluar dari Bang, Allah. Bang An. Anda ada Bible nggak di situ? Heeh. Bisa buka 1 Yohanes 4. Ada Ya, itu nanti poin 1 Yohanes 4, tapi poin berapa? poin persamaannya kan di ayat 2 sama ayat 4 itu. 1 Yohanes 4 2 dan Ayat 4 berapa? nanti. 2. Coba ayat 2-nya dibaca. Nah. 1 Yohanes 4. Aku kebagian tugasnya memang yang gini-gini ini nih. Dua ya? Ya, Dua, kan? silakan. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan 1 Yohanes murid-muridnya. 4. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Waduh. Bang An, 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Iya. Ya. Ayat 2. Sedianya CM 2 ayat berapa? Nah, itu. Oh, belum. 4 ayat 2. Suratnya si Judas nih. Astagfirullahaladzim. Udah ketemu belum? Ya lagian udah zaman modern juga masih aja jadinya manual. Aduh, kamu ini Tidak manual. Oke, udah. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Terus Oke. Ya, pertama poinnya adalah yang berasal dari Allah di ayat 2 siapa? yang berasal dari Allah. Di ayat 2 dikatakan
begitulah engkau mengenal roh Allah, yaitu setiap orang yang mengaku Yesus Kristus yang datang sebagai manusia yang berasal dari Allah. Kan gitu. Iya. Jadi kenali Yesus, manusia yang datang dari Allah. Nah, apakah yang datang dari Allah itu hanya Yesus? Bisa dibaca di ayat 4-nya. Oke. Dengar. Kamu Ya. berasal dari Allah, Iya, sama aja kan? anak-anakku, dan kamu telah melakukan nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini berbicara tentang roh Allah dan roh antikristus. Mereka halo. Ya, dengerin. Poinnya Halo. adalah justru kalau kamu tidak percaya di ayat 2, maka kamu kategorinya nanti antikris dong. Karena harus percaya bahwa Yesus itu datang sebagai manusia yang berasal dari Allah. Pertama sudah diyakini Yesus itu manusia. Kedua dari Allah, artinya apa? Membawa ajaran dari Tuhan gitu. Nah, sama ketika kamu percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia yang datang dari Allah, kamu juga dikatakan sama, berasal dari Allah. Apa bedanya kamu dengan Yesus sekarang? Dengar, saya baca pelan-pelan lagi. Silahkan, pelajari lagi. Kamu berasal dari Allah, anak-anak. Kamu Aduh, jaringan siapa lagi ini? berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan. Siapa yang mengalahkan itu? Sebab roh yang ada lebih dari roh yang ada di dalam dunia. Kan ada semuanya nih. Mereka yang berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Ini ada dua, yang berasal dari Allah dan yang berasal dari dunia. Loh iya, Bang An, kamu berarti belum paham konteks ayat di situ. Di situ tentang bagaimana Manusia tidak berasal dengerin, dari Bang. Allah. Loh. Dari sana. Itu ditegaskan. Itu berapa kali ditegaskan di ayat 4 sama di ayat 6. Ya, poinnya adalah ketika kamu percaya bahwa Yesus itu datang, ya, diutus ke muka bumi ini, dia itu sebagai manusia yang berasal dari Allah. Itu diterima dulu tuh. Manusia utusan Allah. Poinnya kan gitu. Kenapa dikatakan manusia utusan Allah? Karena dia manusia yang menerima firman Allah, yang menerima pengajaran dari Allah yang diajarkan kepada muridnya. Nah, kamu dikatakan bukan ruh antikris. Ini berbicara. Dengar. Loh, apalagi? Dengerin dulu. Kamu Ini kalau Dengar. kamu percaya dia sebagai manusia utusan Allah, maka kamu juga dikatakan berasal dari Allah. Karena sama dalam konteks pengajarannya. Kamu menerima apa yang diajarkan oleh Yesus, kamu menerima Yesus utusan Allah, kamu menerima Yesus datang sebagai manusia. Maka kamu juga dikatakan sama, berasal dari Allah. Di ayat 6 ditegaskan lagi, kamu berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Ingat poinnya, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Nah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Sekarang, Yesus itu jelas manusia. Allah bukan manusia. Kalau kamu mengatakan Allah adalah manusia, berarti kamu tidak mengenal Allah. Oke. Jadi gini ya. Ini perbicaraan antara roh Allah dengan roh antikristus. Jadi kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah. Itu loh. Siapa yang mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Kami ini siapa? Kan gitu. Roh Allah. Makanya dibilang kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah,
Allah, ia tidak mendengarkan kami. Yaitu Yohanes loh, di sini Yohanes sedang berbicara tentang siapa roh antikris dan Itu siapa roh Allah. Ingat pengajarannya, makanya di ayat satunya poinnya, bahwasannya di, yang berbicara ini adalah roh Allah. ini, kayaknya baca kitabnya aja belum pernah sih ini. An, agak berat nih, gosok yang agak karatan begini. An, lihat banyak Kamu penyesat-penyesat. gini bro, kamu gini bro, kamu kalau Apa? baca ayat aja, jangan menjatuhkan. Soalnya mau menjatuhkan sifat seseorang itu tidak boleh, Lo gitu kok loh. menjatuhkan sih? Di pekerjaan pun kamu jadi kebencian setiap manusia, gitu loh. Kalau mau cari teman itu tidak boleh gitu. Kita kalau argumen tidak boleh menjatuhkan sifat seseorang. Itu yang Lah mengundang kamu paham emosi gitu paham loh. nggak paham nggak konteksnya di ayat ini? Kan dari tadi saya sudah ngobrol dengan santai Justru dan saya sabar. paham. Nah, coba kalau paham di situ siapa? Ada dua roh, roh siapa aja? Dengar ayat 6 ya. Di 1 Yohanes 4 ayat 6. Ya dari Kami awal lah. berasal dari Allah. Kami ini siapa? Oh, dari awal. Oke, dari awal ya. Iya, Yohanes ini makanya 4 coba kita uji. Kita ayat uji berapa di tadi? situ, Bang. Dari awal itu ayat 1. Ini Iya, suara ayat dia berapa? atau Karena suaraku? banyak kali Host kamu yang baca sebenarnya. putus-putus ini. Jaringanku Halo, kayaknya ya. tes. Ya, Suaraku mari, bagus nggak? mari kita putus-putus. Jelas, putus-putus. Jaringan mana, host yang putus-putus, host? Suara saya kah, Pak? Sudah bagus, sudah bagus. Lanjut. Ya, Bang An, dengerin poinnya tadi adalah Yesus itu, kamu kenali Yesus. Di sini dikatakan roh Allah itu kan ada dua roh di sini penilaiannya. Artinya ada pengajaran Tuhan, ada pengajaran penyesat atau pengajaran iblis. Kan gitu. Ini poinnya loh ya di sini. Sepakat nggak? Pengajaran Tuhan dan pengajaran penyesat, pengajaran iblis, pengajaran nabi palsu. Sepakat? Udah paham di sini? Ya, masih ragu kan? Oke, ya udah saya sambil ngasih tahu aja nanti kamu klarifikasi ya. Di sini poinnya tentang bahwa maksudnya tentang pengajaran dari Tuhan dengan pengajaran dari penyesat, dari nabi-nabi palsu, pengajaran dari iblis. Kita uji pengajaran dari Allah itu seperti apa, roh dari Allah itu seperti apa. Nah, di situ dikatakan demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jaringan Nah, itu harus diyakini, dipercayai bagus. bahwa Yesus itu manusia yang diutus oleh Allah, yang berasal dari Allah gitu loh. Nah, apakah yang dikatakan berasal dari Allah itu hanya Yesus? Tidak. Ketika sama-sama sepakat meyakini bahwa Yesus itu berasal dari Allah, utusan Allah yang membawa ajaran dari Allah, maka itu juga dikatakan berasal dari Allah. Jawabannya di ayat 4. Kamu berasal dari Allah karena menerima pengajaran ini, menerima roh Allah ini. Makanya kalimatnya demikianlah kita mengenal roh Allah, yaitu setiap orang, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Silakan Bang. Saya tidak melintir kitabmu loh. Silakan Bang An. An. Silakan. Oh, Bang An. Tes. Angel. Oke. Jadi di sini Silakan. barang siapa yang percaya kepada kami,
artinya roh Allah, dia juga berasal dari Allah. Itu menunjukkan apa? Kan gitu. Bahwasannya dia yang berasal dari Allah adalah dia yang mengenal Allah. Sedangkan Yesus berasal dari Allah karena dia adalah firman yang keluar dari Allah. Gitu loh. Kami bukan keluar dari Allah, kami manusia ini. Tapi Lah kami itu bukti ayatnya gitu, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. kan. Makanya dibilang di sini, kami Loh. berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, misalnya saya mengenal Bukan. Allah ini, Bang, ia mendengarkan Bang. kami. sekarang saya tanya sama Bang An, kenapa di ayat 4 dikatakan kamu berasal dari Allah? Dengar, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan Hmm. roh Allah yang berkata kepada orang yang percaya. Ya, Kamu berarti dia juga berasal dari Allah, tah? Gini, kalau kita percaya kepada Allah, itu sama aja kita berasal dari Allah. Ya. Bukan berarti kita yang keluar dari Allah. Bedain dong. Lah terus Yesus? Yesus yang keluar dari Allah. Firman yang keluar dari Allah. Itulah yang dikatakan Kan firman keluar yang dari Maria, manusia. Iya, itu kan firman yang udah menjadi manusia. Lah iya, Kalau makanya di kita situ di ayat 2 dijelaskan sebagai manusia. Iya. Berarti keluarnya dari Maria, ajarannya datangnya dari Allah. Aduh, itu firman Kamu yang menerima ajaran Yesus sama aja kamu berasal dari Allah. salah kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. ini firman yang keluar dari Allah. Bedain manusia yang berasal dari Allah sama dengan manusia yang percaya dengan Allah. Ini konsepnya beda. Ya iya Saya memang percaya. bedain manusia percaya dengan manusia yang berasal. Sama-sama dikatakan berasal dari Allah. Sekarang kamu, Yesus itu datangnya dari Maria atau dari Allah? Firman itu keluar dari Allah enggak? Itu dulu. Yesus keluar dari Maria atau dari Allah? Ini dengar. Iya, Yesus keluar dari manusia. Kalau Yesus Ya, keluar dari sesuai Maria. dengan ayat 2 tadi. Nah, Berarti justru ini ya. ditegas. Apa tadi? Halo. Nah, Halo. justru di sini ditegaskan bahwasannya kalau Yesus adalah firman yang keluar dari Allah, firman yang hidup. Sedangkan manusia yang percaya kepada Allah, dia sama aja dengan berasal dari Allah atau bisa disebut mengenal Allah. Bukan berasal berarti keluar dari Allah juga. Bentar Bang Alif, mohon izin saudara-saudara, mohon Gitu loh. izin. Bang An ya, dari hampir 1 jam lebih saya menyimak di apa namanya live-nya Bang Dalbo ini ya. Dari tadi Anda dalam hal ini penjelasan dalam Alkitab itu tidak sesuai dengan makna. Padahal sebenarnya Anda ini harus bisa lebih mengerti daripada kita yang orang Muslim. Yang dijelaskan Bang An tadi itu tidak sesuai dengan konteks ya. Dari pertanyaan Bang Alif kan, Yesus itu diciptakan dari Maria atau Allah? Yang jelas Yesus itu dilahirkan oleh Maria gitu, oleh Maria. Maria sendiri diciptakan oleh Allah. Pun demikian ya. Tadi di awal-awal Anda juga menyatakan dalam hal ini memaparkan dalam hal ini dosa waris ya. Sebenarnya dari tadi saya mau naik, cuma belum diberi kesempatan oleh Bang Dalpo untuk naik. Dan di sini saya menegaskan juga bahwasannya perlu Anda mengetahui bahwasannya Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan adanya dosa waris. Anda buka di Bible di ayat mana ya dalam hal ini yang menyatakan Yesus itu ya menerangkan tentang dosa waris? Gak ada, Bang. Saya sebagai seorang Katolik yang pernah belajar dalam hal ini dan mendalami akan Injil ini, tidak pernah Yesus mengajarkan akan dosa waris, Bang. Gitu. Konyol Paham? gitu. Gimana? Kamu konyol nggak? Konyol nggak kamu itu? Enggak konyol. Dosa waris Kalau- ini asalnya dari siapa? Gimana? Dari Yesus. Apa? Dosa waris ini adanya sesudah Yesus atau sebelum Yesus?
dosa waris itu dalam hal ini sebenarnya tidak ada karena dasarnya manusia itu dilahirkan dilahirkan dalam keadaan tidak ada dosa. Yang Kamu kan mempunyai dosa adalah orang-orang yang melakukannya, bukan bayi yang yang terlahir itu sudah dalam keadaan ada dosa. Sekarang di mana ayatnya Iya. aja? Di mana ayatnya saja yang di situ Yesus Kristus mengajarkan akan dosa waris. Kamu jangan berasumsi dan jangan memframing. Coba buka Oke. ayatnya di mana. Udah itu aja. Kamu diam biar ku tunjukkan kedunguanmu gitu loh. Kebodohanmu itu biar ku Jangan tunjukkan. menghujat secara personal. Aku dari tadi tidak menghujat kamu. Saya hanya memberikan penjelasan. Kamu sudah bilang aku dungu, bilang apa Iya, tadi? Jangan jadi orang dewasa ya yang punya otak tapi kau tidak pakai. Jangan punya logika tapi itu kau pakai gitu loh. Oke. Jadi gini. Jangan menghujat secara personal. Nanti kalau kamu sendiri aku hujat secara personal, kamu nanti marah. Iya, Ayo, makanya kamu diam mana dulu. datanya, Atau mana kamu ayatnya? ngomong aja. Mana datanya, mana Iya, makanya ayatnya? kamu diam. Kamu diam. Gimana mau ngasih tahu samamu? Ya sudah, Oke. mana coba? Dia, lu bisa diam nggak? Kamu bisa diskusi nggak, bro? Atau Ya kamu ngomong aja? sudah, ditunjukin aja mana datanya, nggak usah main main framing. Saya di sini lebih jagoin dari hujatanmu. Nah, makanya diam dulu. Saya nggak framing. Saya ingin menunjukkan kebodohan dukun doa ini gitu loh. Di mana Gak usah kebodohannya? menunjukkan orang kebodohan Pertama, orang yang aku- begitu loh. Kalau Anda ingin diskusi, tunjukkan langsung dan beberkan dan paparkan langsung. Gak usah menggunakan kata-kata bodoh. Kami diam bukan berarti tidak bisa membantah kalimat saudara. Ya. Ya makanya diam dulu, bro. Kita diskusi kan. Dia Katolik. Pertama, dia Katolik. Kedua, dia memaksakan di mana ayatnya bahwasannya Yesus mengajarkan dosa waris. Sedangkan dosa waris, dia kan Katolik. Makanya saya tanya, dosa waris ini ada sesudah Yesus atau sebelum Yesus? Dosa waris ini ada di zamannya Adam, di mana Adam mewariskan ke semua manusia. Aduh. Kamu ngaku Katolik, tapi kamu memaksakan Yesus mengajarkan dosa waris. Hal konyol apa ini? Katakan mana gitu. Sebelum ayatnya, Yesus, mana waris datanya yang menyatakan bahwasannya Yesus itu mengajarkan akan dosa waris. Emang ada Yesus mengajarkan dosa waris? Sebelum Yesus ada, dosa waris sudah ada. Nah, makanya kalau nggak ada, Kamu kenapa harus kamu framing gitu loh. Dalam ajaran Nabi Yesus alaihissalam tidak ada dosa warisan Adam dan Hawa itu tidak ada. Mana saya framing? Sesuai yang Mana Yesus saya katakan katakan itu Yesus anak-anak mengajarkan itu dosa waris? dijamin masuk surga. Coba di Enggak, situ di mana? dalam ayat Di itu mana saya katakan menyatakan ya Yesus mengajarkan tidak dosa-dosa ada waris? dosa warisan. Kalau saya tunjukkan data, oke. Buka host. Ini saya langsung tunjukkan data. Nggak perlu banyak Saya cakap saya. katakan Yesus mengajarkan dosa waris. Dengar dulu. Jangan saling Jangan menghujat ya. lari-lari dulu. Nih, saya jawabkan. Tidak. Ini. Coba lihat. Besarin host Bang Dalbo. Ya itu nggak nyerocos Jayat aja mana? dari tadi frame ini. Coba lihat ini. Di ayat mana? Biar saya baca. Ini sudah. Di ayat mana? Kamu mau buka-buka Google-Googlean gitu? Bukan Google memang tidak ada Aduh, dalam ayatmu. zaman Tidak ada. kita. Coba sekarang kalau ada, buktikan di ayatmu. Saya dalam hal ini Itu ya data apa? sebelum kamu jadi seorang Kristen, saya itu sudah terlahir dari keimanan Kristen. Dari keimanan Kristen saya, dulu. makanya saya keluar karena apa? Banyak Itu dalam dari hal ini mana? ayat-ayat dalam Bible yang tidak sesuai dengan maknanya. Iya betul, yang Gimana kontradiksi. Nah, Kontradiktif. Jadi kalau gini kamu ya. mengatakan Anda nggak ada di sini. Tidak, itu Paham data nggak? dari mana? Kamu mau buka Google, aku bisa nulis sendiri, ku foto, ku tunjukin samamu.
Gimana sih? Gini loh, An, nggak usah Jadi menyeret-nyeret ke Google loh. Kalau Google itu diadakan untuk mempermudah, memperfasilitasi begitu. Kalau ada yang lebih mudah, kenapa kita bikin repot? ada yang lebih pintar dari sini nggak gitu loh ngobrolnya. Ini kok Sedangkan kamu aja belum kategori pintar aja belum masuk gitu loh. Kategori kamu seorang Kristen aja kamu belum masuk. Gak usah meminta-minta Aduh, orang. Kamu sebagai kategori seorang Kristen aja nggak masuk kamu seperti kamu. Nggak paham, dan nggak paham. ini loh. Kalian memaksa Yesus mengajarkan dosa waris, sedangkan dosa waris adanya di zaman Adam. Konyol nggak? Dia ngaku Katolik malahan. Nggak begitu, mungkin salah kamu bro, salah. Nggak begitu. Makanya belajar dulu, belajar. Wajar nggak? Ya, wajar dong. Karena dia ngaku Katolik. Dia memaksakan di mana ayatnya Yesus mengajarkan dosa waris, sedangkan dosa waris adanya di zaman Adam sebelum Yesus. Makanya itu Adam Dia aja. ngaku Adam, Katolik. makanya Saya bilang itu, bodoh ya hei, wajar kamu, dong. Kamu, Bukan sekarang kamu begitu. tak bilang ya kamu orang oon ya. Saya bilang oonan ya. Aku lebih berhalus kamu. Kamu ini oon. Makanya dalam hal ini Adam ya di zaman Ya udah, Adam. oke, Adam oke, aja oke. sudah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu harus memaksakan bahwasannya Yesus Kristus itu sebagai manusia? Sedangkan dalam hal ini Yesus Kristus itu dilahirkan. Sejatinya dilahirkan, hakikatnya juga dilahirkan seperti kamu. Gitu loh. Pun demikian tadi apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman seiman saya, saudara-saudara seiman saya, kamu ini tetap juga memberikan asumsi-asumsi yang tidak sesuai dengan makna yang ada dalam Injil atau Bible. Makanya di sini saya langsung naik ini dengan ngegas kayak gini, terus kamu menghujat saya, katakanlah saya ini dungu atau apa, saya tidak membalasnya dengan kata-kata yang kasar kayak kamu, enggak, karena saya mengandalkan logika pikiran saya, kesantunan saya. Inilah kualitas seorang mualaf yang sebelumnya sudah mengimani akan keimanan yang seperti kamu imani saat ini dan melepaskan keimanan yang memang keimanan itu dalam hal ini kebenaran ada di dalam Islam yang rahmatan lil alamin. Kamu tadi tak menunjukkan data, kamu mutar-mutar. Sekarang saya menunjukkan data yang Google itu memberi kemudahan ya, biar kamu ini bisa tahu. Ini host, coba host. Ya. Coba host, di zoom lagi host. Google itu memberikan kemudahan. Kalau kamu nggak ngerti, ya diberikan kemudahan lagi. Oke, lanjut Ya. Sofanan. Nih coba nih. Ayat-ayat Alkitab Injil ini membuktikan ajaran dosa waris itu tidak Di ada. bawahnya itu foto siapa? Di bawahnya itu foto siapa? Tunggu dulu. Itu kan Lihat dulu ini fotonya, kan ada apa sebuah itu? ini. Loh, astagfirullahaladzim. Nih, itu kan sebuah Ilustrasi. Nih. Kita itu harus bisa membedakan. Kamu jangan bilang saya dungu, sebenarnya otak kamu itu adalah lebih otak yang tidak bisa diambil nalarnya. Aku masih bisa berkata-kata santun. Nih, coba nih. Iya. Yeremia. Abang ini kali nih. Itu tidak ada dosa Kita lihat waris dulu. nih. Nah, nih buka mata kamu, ya mata kamu jangan picek kalau di sini, ya. Dengar nih, ya jangan pura-pura kamu nggak ngerti. Memang nggak ada di sini juga dijelaskan bukti tidak ada dosa waris nih. Paham? Saya itu pernah menjadi seorang jemaat yang mungkin kamu lebih taat saya daripada kamu. Iya Pak Haji, iya. Lanjut. Iya, Jangan ngerti, ketawa-ketawa siap. sendiri kayak orang ODGJ kamu. Dari tadi pemaparannya nggak bisa nyambung. Sekarang aku jelaskan dengan data, dengan ayat yang ada, kamu menyaksikan itu. Sekarang yang dungu saya atau kamu? Ini Pak Duku Gitu. ini kayaknya gabrol imam dia ini. Mana sih sama kalian? Dopia kan? Apa yang Aku kamu harus iakan gimana, dari tadi, An? Apa yang kamu paparkan? Sebagai orang Kristen, paparan kamu itu nggak masuk dalam rumus Kristen juga. Iya. Udah kan? Udah kuliahin semua. Kurang baik apa lagi aku sama kalian? Nggak perlu kami kebaikanmu. Di sini diskusi, bukan menuntut kebaikan. Sorry teman-teman ya, saya keluar sama anak kecil kayak gini nih. Anak baru lahir ini. Iya. Iya.
capek. Udah Pak Dukun selesaikan ini nggak akan masuk nalar dia ini. Selamat Saya malam. agak pintar nggak gitu. Jangan modal Google atau modal tulisan ditulis sendiri gitu. Selamat malam. Ntar dulu. Teknologi Selamat malam, disediakan Bang untuk Ben mempermudah. 14. Bung Sair, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya. Ya Bang. Oke, Oh, kembali mengenai ke awal dosa ya. waris. Dosa waris ya Bang. Ya, Bisa nggak buka data itu yang akurat gitu loh. Bang Dukun Oke. Doa. Bang Dukun Doa dari gereja mana Bang Dukun Doa? Gak perlu itu tahu, Bang. Yang jelas saya selama 22 tahun itu menjadi jemaat di salah satu gereja, ya. Seperti itu, Bang. Oh sekarang jadi apa Bang? Ngeri ya. 21 tahun Anda jemaat gereja terus Insya Allah, bertanya sama Islam saya di mana ayatnya Yesus mengajarkan dosa waris. Kamu jangan nyerocos. Tadi kamu suruh aku nyerocos, kamu nyerocos, kamu suruh diem. Sekarang Kamu aku 21 ditanya tempat tahun di ke kamu masih gereja nyerocos aja. bertanya sama Sebenarnya saya kualitas kamu di itu mana kualitas Yesus apa sih? Santai, nggak usah ribut, santai. Nggak usah ribut. Santai saja. Iya, dia kan Gimana saya nggak ribut? tahun. Teman kamu ini yang Gimana? ribut, bukan saya yang ribut. Teman kamu ini nggak Sebenarnya yang nyambung ribut loh, itu An. Nggak usah diajak kita menghujat gitu. Udah nyambungkan lah kalian lah. Aku mute lah. Angkat Memang bukan tangan aku mute sama kalian lagi. berdua. Oke, aku mute ya. oke, Lanjut. Yesus Betul, pun Ban benci An. melihat sikap Silakan, kamu Ban seperti Alif, itu. Ustaz Alif. Gak suka, salah dia kamu mengambil Oke. mengimani Yesus itu. Ini sepertinya Coba, ini nyantai. saya pengen tahu dulu Bagus konsepnya. ini, Kita enak coba dengan runut. G14. Coba kita runut. Apakah gini, saya pertanyaan dari sini dulu ya, biar tidak salah dipahami. Apakah hanya Yesus yang terlahir tanpa dosa dalam pemahaman kawan-kawan Kristen? Sehingga Yesus ini yang tidak memiliki dosa waris. Cek. Iya. Oke, Bro. Saya jawab ya. Kedengar, Ustaz. Jadi Yesus ini adalah memang manusia yang tidak berdosa. Kenapa manusia yang tidak berdosa? Buktinya tubuh, Kamu jiwa, dan roh. katakan bahwasannya manusia ini mendapatkan warisan dosa waris dari Adam dan Hawa, ya, atas perbuatan Adam dan Hawa. Di sini Maria yang melahirkan Yesus itu manusia yang juga kalau dipakai secara logika dari pemaparan kamu tadi, berarti Maria juga ada dosanya. Pun demikian, yang dilahirkan ini si Kristus ini dilahirkan dari orang yang punya dosa di atasnya. Akan tetapi saya sangkal di sini bahwasannya sebenarnya malah saya itu memuliakan si Kristus ini sebenarnya. Memuliakan bahwasannya dia itu adalah seorang nabi utusan yang mempunyai kemuliaan, bukan kau hinakan seperti ini, Dodol. Gitu loh. Sebenarnya tidak ada dan memang tidak ada dalam ayat dalam Bible yang menyatakan dosa waris itu tidak ada di situ. Oke, aku kasih kamu kesempatan ngomong lagi. Oke lah ya. Orang benar. Kalau ada ayat bunyinya demikian, maka Nabi Yeremia pun tidak ada dosa. Padahal dia waktu sebelum dibentuk sudah dikenal oleh Allah. Waktu di Yeremia dalam 1. kandungan nomor 5, silahkan. Oke. Aku baca ya. Ini tentang Yeremia dipanggil dan diutus. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Gitu loh. Ini berbicara tentang manusia yang dikuduskan. Ya, berarti dia tidak ada dosa kan? Beda. Iya. Tidak ada dosa waris, bener nggak? Nggak ada dibilang dia tidak berdosa. Ada nggak Loh, dibilang kudus, dia lah tidak? dikuduskan. Iya. Ini tentang manusia yang Betul. dikuduskan oleh Allah Yes. untuk nabi bangsa-bangsa. Gitu loh. Ketika dia masih di dalam kandungan, dia sudah dikuduskan oleh Tuhan.
Artinya dia Yeremia tidak pun ketika artinya dia tidak memiliki dosa waris. bukan ke situ artinya. Dia dikuduskan untuk menjadi nabi bangsa-bangsa. Ini Nah, anak dikuduskan manusia yang itu dari dikuduskan apa? Allah. Dengar, ini anak manusia yang dikuduskan Allah, sedangkan Yesus yang sudah ada. Yesus juga anak manusia dikuduskan. Dengar dulu. Ada nggak dikatakan dia ini firman yang sudah ada, sedangkan Yesus firman yang sudah ada. Bedain dong anak manusia Oke. yang dikuduskan oleh Allah dengan firman yang menjadi manusia. Oke, baik. Kita komparasi ayat ya. Kita pegang ya. Yeremia 1 nomor 5 kita pegang. Nah, sekarang saya tanya sama kau ya. Tanya sama kau. Amsal 8 ayat 22 di situ siapa? Amsal 8 ayat berapa? 22 23. Amsal 8 22 ayat 3. Amsal 8 ayat 22. Amsal 8 ayat 22 ya. Ya. Nah, ini Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. 23. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Terus. Nah, sebelum Amsal air itu kitab samudra. siapa? Kitab Salomo bukan? Iya, kitab Salomo. Nah, kenapa di situ dikatakan Salomo sudah ada sebelum dunia dibentuk? Dengar dulu makanya. Ini tentang wejangan hikmat. Ya kan? Ya enggak? Iya. Berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang di depan kota. Pada jalan masuk ia berseru-seru dengan nyaring. Bentar. Tek, karena hikmat lebih berharga, aku hikmat, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ini kayaknya ini berbicara tentang firman ini. Ya. Makanya saya tanya, apakah itu untuk Salomo atau untuk bukan Salomo? Kalau kitab Bukan. Amsal, kitab Bukan Salomo. untuk Salomo ini. Oke, kalau bukan untuk Bukan Salomo, untuk di situ Salomo. ada tanda bintangnya nggak di kitabmu? Nggak ada tanda bintang sini. Oke, kalau kamu buka yang versi online itu ada tanda bintangnya di situ masuknya ke Wahyu 3 nomor 14. Wahyu 3. Oke ya. Seru juga ini ya. Aku Iya, lebih suka seru. ini. Wahyu. Tapi kesimpulannya jangan suka ditolak. Enggak, saya nggak kesimpulannya asumsi. kadang kalian Ya, coba. mengasih Bukan. Wahyu. Cobalah nanti kita lihat endingnya ya. Kita lihat endingnya. Kita lagi main teka-teki ini di awal. Wahyu berapa? Wahyu 3 nomor 14. Wahyu 3 nomor 14. Kejadian keluar. Wahyu itu kitab terakhir loh. Iya. Aduh, nggak paham juga dia Wahyu di mana kali. Kok juga sih? Tadi udah dikatakan bahwa itu bukan untuk Salomo. Ya sudah. Kita ikutin, memang kalau versi online-nya itu ada tanda bintang ketika diklik menuju kepada Wahyu 3 nomor 14. Nah, siapa di situ yang sudah diciptakan di zaman purbakala sebelum bumi diciptakan? Nanti apa persamaannya dengan Yeremia? Login dia, nggak bisa jawab. Udah ketemu, Bang? Bentar ya. Ya. Astaga, kayak mana kamu bisa dibilang Kristen buka Alkitab aja kamu
Lebih lama kamu dari yang muslim baca kitabnya. Gitu kamu Sabar. ngotot. Bang Theodor, itulah kualitas-kualitas oten yang levelnya di bawah rata-rata. Tadi Lebih menghujat dari saya, itu. malah ditanya nggak tahu. Hei, Bukan dah. kamu kayak cewek bro. Kamu tipe pendendam kah? Wes. Fokus. Terus, jangan. Terus. Fokus. Udah. Ayo diskusi lagi tuh. Ada wahyu sih. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ini Bang G14 ini bantu temannya dong. Bang G14 ini dari Kristen juga. Iya bang. Aku dari Kristen bang. Tolong dibantu temannya dong, Bang. Dibantu temannya. Saya bantu percepat kalau enggak ya. Apa bang? Wahyu 3 ya. Tadi bang. 14. Aku lagi. Iya bang. Kenapa bang? Kenapa saya? Ya, silakan bacain. Ya. Mm-mm. Ini kepada jemaat di Laodikia 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dan dari ciptaan Allah. Ini bukan Amin Rais ya. Bukan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Enggak. Amin di situ Engkau siapa? Hah? Amin di situ siapa? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Amin itu nama orang bang. Iya, nah amin itu gelar untuk siapa di situ? Amin ini gelar untuk. Oke, baik. Saya coba rangkum ya dari pembahasan ini. Gini, ketika tadi menjelaskan tentang Yeremia 1 nomor 5, di situ dijelaskan Nabi Yeremia sebelum dia dibentuk di dalam rahim dia sudah ada. Artinya bukan hanya Yesus yang ajaib, sebelum dia dibentuk di dalam rahim dia sudah ada. Ketika dia berkata sebelum Abraham jadi aku sudah ada, Yeremia sendiri sebelum dia dibentuk di dalam rahim sudah dikenal oleh Tuhan. Artinya dia sudah ada karena sudah dikenal. Nah, saya kembali ke Amsal. Aduh. Dengerin, jangan dibantah dulu. Jangan dibantah dulu. Hanya gara-gara dia sudah dikenal Allah, dengan dia sudah ada. Kalau dia sudah ada, Yeremia ini tidak akan mati. Dia kekal. Apa sih kau ini? Larinya kemana sih, An? Dengerin dulu makanya rangkumannya pembahasan kita. Dengerin dulu. Kamu kan mau mengatakan bahwa Yeremia sama dengan Yesus. Bukan, Sama-sama dengerin sudah dulu. Itu. Dengerin dulu. Kita ikutin Makanya, arahnya. Bang, Nanti dengarkan dulu Bang. konteks persamaannya itu di mana gitu loh poinnya. Itu yang perlu dipahami. Bukan masalah sama rata, bukan, memang beda. Yeremia kan lahir istilahnya ada ayah dan ibu. Konteksnya di sini adalah bunyi ayatnya kan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi praeksistensi di dalam rahim Yeremia sudah ada, sudah dikenal oleh Tuhan gitu loh. Sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Artinya sudah tercipta dalam konsep Tuhan, itu Yeremia. Makanya berikutnya dikatakan apa? Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Nah, karena apa di situ? Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, artinya di situ adalah Yeremia itu sudah dikenal, preeksistensinya itu sudah ada, sudah dikonsep, sudah dibentuk keberadaannya. Nah, itu saya simpan dulu ya, karena ini tadi kan membahas ke Yeremia. Nanti di mana kita menemukannya? Nah, sekarang kita ke Amsal 8 tadi. Amsal 8:22 kan di situ dikatakan bahwa Amsal itu kitabnya Salomo kan. Nah, di situ dikatakan yang berkata bahwa engkau telah membentuk aku sebelum dunia ini ada, kan di situ juga kalimatnya kan ada. Saya buka aja ya, biar saya nggak dikira ngarang. Nih, bentar ya. Bentar. Biar enak kita.
Oke, saya baru buka ini aplikasinya ntar. Nah, gini, Kitab Yeremia. saya buka Amsal ya, Amsal 8. Amsal ini kan kitab Salomo. Kita buka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman dari purbakala dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Ketika ayat ini, kawan Kristen tidak mau percaya kalau ini Salomo, padahal ini kitab Salomo. Ini tadi tentang hikmat wejangan Tuhan, tapi konteksnya isinya adalah tentang penciptaan, tentang ciptaan Allah ya, dari zaman dahulu kala. Nah, makanya saya bilang tadi ada tanda bintang di sini. Kita klik aja nih, larinya kemana? Nah, ini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, kalau kita hilangkan dulu tanda bintang bahwa Allah telah menciptakan, ada satu sosok sudah diciptakan dari zaman purbakala. Berarti praeksistensi sama aja. Ya sebentar dulu. Siapa itu yang Ya sebentar, makanya praeksistensinya itu sudah ada. Karena toh belum ada kan, belum eksis. Kamu dengerin dulu. Dengarkan itu dulu, manusia dengarkan diciptakan. dulu. Nanti selesai baru Anda, ya. Dengarkan dulu. Soalnya tadi kau kan belum paham di sini, makanya saya berusaha paparkan gitu loh. Nah, di sini ada manusia sudah diciptakan dari dahulu kala, itu kan, sebelum dia berada di dalam rahim. Nah, siapa di sini? Di sini adalah isinya di Wahyu 3:14. Wahyu 3:14 ini ternyata namanya Amin di sini. Amin ini adalah disebut permulaan dari ciptaan Allah, sebagaimana penjelasan tadi di Amsal 8. Siapa di sini Amin? Amin ini adalah Yesus. Artinya Yesus sudah ada, sudah diciptakan dari dahulu kala, praeksistensinya. Makanya tadi hikmat wejangan Allah gitu kan, sudah diciptakan dari dulu. Sebagaimana Yeremia juga sudah ada, dikenal oleh Tuhan sebelum dia berada di dalam kandungan. Bahkan waktu dia berada di dalam kandungan sudah dikuduskan oleh Tuhan. Konteksnya isinya adalah sama-sama ciptaan Allah. Makanya tadi ketika kau katakan Yesus bukan ciptaan Allah, Anda sedang membantah kitab Anda sendiri. Karena di sini jelas dikatakan permulaan dari ciptaan Allah. Sudah dipahami belum di sini? Anda itu penyesat masalahnya. Hah? Apa yang penyesat? Anda itu penyesat. Iya, Di mana penyesat penyesatnya? Nggak ada Kok penyesat. tiba-tiba Jadi gini. memponis? Nggak Bukan ada. memponis. Nggak ada, Dek. Lo Nggak itu ada memponis lah bilang penyesat. Dengar. Firman tidak ada diciptakan. Firman Lo keluar dari Duh, kan dengerin. Jangan kemana-mana dulu. Konteks yang dibahas nih. Kamu percaya nggak kalau di sini itu Yesus? Adakah dikatakan di situ Yesus? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodika. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Firman Ini dari bukan Amin, Yesus. saksi yang setia Iya. dan benar. Baca ayat 15-nya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena Oke, engkau saya tanya, permulaan dari ciptaan Allah ini siapa? Tunggu dulu. Kita satu-satu dulu. Lah iya satu-satu, makanya di sini. Iya, makanya dengar dulu. Ini kita ke Ya, aku Yeremia dengarlah. dulu ya. Kamu itu sama dengan Yesus. Itu dulu kita selesaikan. Lah Gitu loh. iya. Biar kamu nggak mengarah ke sana. Kalau nggak selesai ini, kamu akan mengarah ke sana. Seakan-akan itu benar. Makanya aku bilang penyesat. Gitu loh. Bukan Jadi penyesat satu-satu dulu. Dijelasin. Dari tadi kamu itu memaparkan, di sini kita menjelaskan dengan ayat, kamu malah kamu mengatakan saudara seiman saya sebagai penyesat. Kamu dari tadi tidak pernah dan tidak membuktikan dengan ayat dan data. Di sini saudara seiman saya menjelaskan dengan data dan ayat, kamu bilang penyesat. Yang sebenarnya kamu itu yang menghujat. Nih, kamu lihat juga nih.
Kamu lihat juga, aku juga bisa membuka ayat juga di sini. Udah kami tuntaskan Nih, dulu ini. coba Ini lihat, nanti coba lihat di Lukas 48. Coba baca di Lukas ya, Lukas 48. Ini memang aku sengaja googling ya di sini ya. Memang aku lagi nggak buka apa namanya Bible karena saya sudah Dulu salah menutupnya. tuntaskan itu Bang. Selesaikan dulu satu bang, dia Biarkan selesai dia satu dulu, tuntaskan biar dulu nggak itu bingung dia dulu bang. Bang Ali. Bang dukun doa, biar nggak bingung dia. Satu-satu dulu, biar di satu selesai satu-satu lagi coba, biar dia lebih paham. Dari Yeremia dulu. pemaparan saya yang tidak sesuai yang mau dibantah yang mana? Kita ke Yeremia dulu, biar kamu jangan ke sana, gitu loh. Oke. Kalau Oke, Yeremia nggak tuntas, ya, akan ke ya, sana. silakan. Ya, sekarang apa masalahnya dengan Yeremia? Kamu kan mengatakan bahwasannya Yeremia dengan Yesus sama-sama ada sebelum dunia ada, kan gitu? Enggak? Bukan. Dia sudah dikenal, sudah ada sebelum ada di dalam kandungan. Iya, makanya kita baca pelan-pelan, gitu loh. Enggak apa-apa, ini Yeremia enggak akan berapa tuh? saya sedang tidak mempermasalahkan ini. Yang saya jelaskan di sini adalah praeksistensi itu semuanya sudah ada. Sebelum ada manusia Iya. terlahir ke bumi, sudah ada dalam rancangan Tuhan. Sudah hikmat Yeremia Tuhan 1 itu ayat. sudah ada, ketetapan Tuhan itu sudah ada, gitu loh. Bahkan di sini Dengar. kan bunyinya nih, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dikatakan mengenal kan Iya, berarti dengar. sudah ada. Iya, kamu dengar dulu makanya, biar kamu nggak katakan sudah ada, gitu loh. Dari tadi kamu Ini suruh orang dengarkan, tapi kamu nggak buka data dan ayatnya gimana sih? An? loh, ini aku mau buka data, ini udah aku buka data. Kapan aku ngomong Mana ini? dari tadi ngobrol saja? Mana coba cepat buka datanya. Iya, dengar, Coba dengar. kamu datamu dulu An. Coba mana data kamu Ya. coba. Kita bandingkan datamu Ya. coba. Iya, Karena kamu selalu bantah data ini. Ya, silakan. Di sini apa poin yang mau dititik beratkan apa di sini? Sampaikan. Ini Yeremia dipanggil dan diutus. Baca ayat 4-nya. Firman Tuhan. Iya, ini data Yeremia 1 ayat 4. Iya, nampakkan munculkan Firman- biar lebih jelas gitu loh maksudnya. Sama dengan Ustadz Alif ini kan. Silakan. Tidak, dia belum Iya, bisa Pak. open Nanti camp. Open camp. ini ya. Dia 4-nya. Firman Tuhan datang kepadaku. Firman Tuhan datang kepadanya. Bunyinya. Ini firman Tuhan yang datang kepada si Yeremia. Nabi, Waktu Yeremia, saksi. di ayat 5. Dengar. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi sebelum Yeremia ini dibentuk di rahim ibunya, dia sudah mengenal. Kan gitu. itu penjelasannya dari Ustadz Alif. Dengar dulu. Dengar, kok ketawa sih? Enggak, Bisa didengar. maksudnya kamu ulangi penjelasannya orang saja lagi dulu, orang. baru Aduh. sama Ustaz. Ini Ya. berbicara Lanjut. kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah datang kepada Yeremia. Ini berbicara tentang si Yeremia ini yang waktu dari roh, gitu loh, roh yang menjadi manusia ini, dia kan roh yang dibentuk di rahim ibunya si Yeremia. Makanya dikatakan firman Tuhan datang kepadaku. Bukan firman yang keluar dari Allah. Ini anak manusia yang dibentuk Allah. Gitu loh. Kalau Yesus firman yang keluar dari Allah, bukan anak manusia yang dibentuk Allah. Perbedaannya lagi, waktu Yesus kekal, tubuh, jiwa dan rohnya naik ke dalam kerajaan surga. Yesus duluan ada sebelum dunia ini ada. Itu dikatakan Yesus. Aku duluan ada sebelum Abraham ada. Ini udah selesai ya. Pembahasan Yeremia udah selesai. Oke.
Yang penting Oke, sekarang kita ke Amsal 8 tadi. Biar saya Amsal ngomongnya 8. itu ada manfaat, jangan dilompat kemana-mana ya. Kita ke Amsal ya. Ya, ini saya bantu bukain. Amsal 8 Gimana di sini ayat dipahaminya? ayat 22. Ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Terus, sudah pada zaman purbakala aku bentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air Siapa di samudra sini? ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku Ya. telah lahir. Oke, nggak apa-apa. Poinnya kan banyak. Poinnya di sini siapa, Bang? Ini kitab Salomo. Apakah ini Salomo? Tunggu dulu, makanya kan kita baca dulu sampai inti poinnya di ayat 36. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Berarti ini berbicara kepada firman. Siapa ini? Ini berbicara tentang Yesus, firman yang menjadi manusia itu. Ya udah, kan bener berarti Jangan- tadi penjelasan saya kan? Apa yang salah tadi pemaparan saya? Penjelasan mana? Enggak, penjelasan saya tadi salah apa benar di sini? Penjelasanmu tadi bahwasannya si Yeremia itu berarti sama dengan Yesus, sama-sama Enggak, berasal dari Allah. Bukan ke situ. Di sini fokus. Nanti persamaannya nanti tentang ciptaan semuanya. Ini tentang Yesus. Oke. Di sini bunyinya apa? Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Tuhan telah menciptakan aku berarti sebagai Yesus di sini siapa? sebagai perbuatannya yang Berarti Yesus pertama-tama di sini dahulu kala. Ini berbicara ke siapa sini? tadi udah ke Yesus katanya. Yesus, ya ampun, ya Allah, berilah hidayah kepada dia, ya Allah. Barangkali otak yang lain Bang G14 bisa memberikan bantuan untuk menjelaskan si Oon Aan ini. Barangkali Bang G14. Iya. Banyak Oke. bantuannya dia. Saya bantu klik tanda bintangnya ya. Tadi kan kau udah bilang ini tentang Yesus, kan gitu. Nah, dalilmu diperkuat dengan ini. Bukan dosa Faris tadi yang dibahas ini. Bukan. Ini lain lagi. Beda lagi. Nih. Konteksnya nih. Terhubung ke Wahyu 3:14. Di sini sama-sama ciptaan Allah atau bukan? Tunggu dulu. Oh, tunggu dulu, silahkan. Kalau kita yang ngomong dibilangnya penyesat, inilah itulah, diulang sama aja narasinya. Ini, oh iya. Ini berbicara tentang roh manusia. Roh manusia ini, bro. Oh, kalau gitu. Iya, berbicara tentang manusia. Oke, nggak apa-apa, kita ikuti aja. Ya, karena kamu merasakan ini kitabmu, hakmu. Dengar di ayat 34, berbahagialah orang yang menandaku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa yang mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ini penciptaan. Ya, berarti siapa? Roh yang menjadi manusia. Berarti roh dibentuk. Roh Kudus. Aduh. Wah, Roh Kudus dibentuk Ini oleh berbicara Allah. tentang berbicara tentang malaikat kayaknya nih. Oh, jadi sudah zaman purbakala malaikat dibentuk. Aku ini malaikat gitu. Iya, ini berbicara tentang malaikat ini. Malaikat yang apa? Aduh, susah kali menjelaskan ini. Katanya malaikat itu roh.
Iya, Coba malaikat Tuhan itu telah roh. menciptakan Malaikat aku ini di siapa? Aku ini siapa? Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan aku ini roh. pekerjaannya. Iya, Hmm? malaikat. Karenanya malaikat yang apa? Yang menjadi suruhan Allah. Yang tolong. Malaikat, Iya, ini malaikat malaikat. dibentuk. Malaikat. Iya, ini malaikat, nggak ada kaitannya ke Yesus ini. Sudah pada Malaikat zaman ini. purbakala aku dibentuk. Pada mula Iya. pertama, sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Siapa ini? Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung dan seterusnya. Jadi aku di sini malaikat gitu. Iya, Dari malaikat mana ini. dasarnya? Dasarnya dari mana di sini dikatakan malaikat? Orang ini Salomo kok kitabnya? Iya, makanya dengar tujuan Amsal ini, nasihat hikmat, faedah dari pada penuntut hikmat, berkat Bang, dari hikmat, nasihat untuk Bang, mencari hikmat. Bang An, maaf ya. Kalau ini merujuk kepada Yesus, kamu tadi juga sudah sempat bilang dan saya pun demikian. Ini berdasarkan kitabmu sendiri. Kamu percaya nggak? Karena Yesus tidak diciptakan, Firman tidak Nah, ini buktinya. diciptakan. Nah, makanya Ini penguatnya di sini di PB, buka Wahyu. Nih, Wahyu 3:14 biar lebih tegas nih, ini kan nyambung ke sini. Nah, di sini dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Amin ini siapa? Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Penjelasannya tadi di Amsal. Kalau Amin ini adalah permulaan dari ciptaan Allah. Siapa Amin? Yesus. Ya, benar itu, Bang. Itu benar, Bang. Wahyu 3 Pembahasan hikmat itu mengenai Yesus, Bang, gitu. kepada Kamu percaya nggak ini Yesus? Saya tanya dulu, An. mana? Amin ini Yesus. Bukan, dia itu seorang lain, Bang. Bukan Oke, Yesus kita itu, buka tafsirannya, bukan tafsiran saya sendiri ya. Kita lihat keterangannya. Mari kita buka. tafsiran kita Nih. sendiri. Gimana itu, Bang? Bukan, nih. Bukan, ini MHC, Matthew Henry Commentary. Ini dari otoritas Kristen. Di sini Yesus, ya Tuhan, mengenalkan dirinya sebagai Amin. Waduh. Itu ada kan? Saksi yang setia Di mana dan tuh, Bang? benar permulaan dari ciptaan Allah. Di Wahyu 3:14 tadi dia. Iya, ini penjelasannya. Tuh kan? Jadi Amin di sini adalah Yesus. Amin itu bukan Yesus. Dari mana konsepnya kamu membuka? Loh, saksi? ini baca. Kamu baca di ayat, jangan baca di situ lah. Lah, udah sama dengan si dukun doa kamu ini. Di Buset ayat mana kita baca itu, dah. Bang? Bang, ayat mana? Wahyu kita baca? 3:14, kamu kok gitu? Ini kitabmu sendiri. Kitabmu Iya, dan sendiri tuliskanlah malah kepada kau malah kau tidak Ya udah. mengenalinya gimana toh? Inilah firman Dengar. dari Amin. Oke, Ya. saya tanya, Amin ini siapa yang berfirman ini? Bukanlah kepada malaikat. Hah? Inilah firman dari Amin. Inilah Mm-mm. Firman dari Amin ini benar. Permulaan. saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah kembali ke malaikat tadi. Maka dibilang Malaikat dan tulis tadi. Jangan lagi ke malaikat, enggak ada di situ malaikat. Salomo Udah di situ. tadi memaksakan, bukan malaikat dipaksa malaikat. Ini udah Amin di sini udah tegas, di sini ciptaan Allah, masih aja dipisah-pisah. Sebenarnya yang seenaknya Mbak baca kitab itu Muslim apa Kristen sih, Bro An? Mas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Inilah firman dari Amin. Saksi. Bentar dulu. Kamu baca sampai 7 kali sampai kamu mencret juga tetap itu. Sampai kamu mencret ya, sampai kamu kejang-kejang itu sudah Enggak bakalan berubah itu, tetap aja nggak bakal berubah gitu loh.
Suruh ganti Makanya Rai, suruh ganti. jangan bilang kita itu penyesat kalau kamu sendiri tidak bisa memaknai ayat-ayat kamu. Ampun dah. Kalau meyakini ini bukan Yesus, artinya ada lagi yang berfirman selain Yesus. Itu malaikat yang diciptakan. Begini bang, begini loh bang. Baca ayat 14-nya. Baca ayat 14-nya. Itu kan Wahyu 3 tadi, ayat 14 tadi bang ya. Iya. Ya bang ya. Iya. Itu Beri kan kesempatan menuju Bang kepada G14 untuk Bang. ini untuk membantu Bang. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia. Apa yang suruh dituliskan? Dengar dulu, Bang. Dengar dulu, Bang. Inilah, Kita mau jelas ini bang. ini Bang Iya. siapa ini? Dengar dulu bang. G14. Dengar dulu bang. G14. Kita mau Ya jelaskan ini siapa, maaf? Ya. Dia itu. Ini, Oh Bang. siap. Ayat ini dia merujuk kepada Laodikia gitu. Jadi di sini disuruh dia dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia gitu. Inilah firman dari Amin gitu. Saksi yang setia dan benar. Itu permulaan dari ciptaan. Artinya seorang Amin ini membawa kesaksian gitu di Laodikia itu. Iya, sebagai apa dia di sini? Amin ini Dia kan sebagai di apa? situ sebagai kayak seperti gini loh bang, kayak seperti gini loh. Dia pendeta, saya contohkan begitu. Dia pendeta. Enggak gini Dia aja biar nggak mengajar ribet Bang, dan biar ikut nggak ribet, Laodikia, biar nggak gitu. ribet. Maaf ya, maaf gini. Pertama, Amin ini di sini siapa? Yesus. Amin itu kan namanya orang yang bawa firman itu bang. Iya, Yesus Membawa kan? firman itu ke Yesus. boleh saya katakan ke kampung Laodikia ini gitu. Enggak, Nah, di situ tidak inilah firman bertulis, dari Bang. Amin. Ini nama orang yang membawa itu bang, gitu. Loh, Kan Amin ini kan dia begini bang. Saya nama Amin. Saya ke Jawa untuk memberitakan tentang firman Tuhan itu. Kesaksian dia memberitakan di situ bang. sebentar Gitu. Bang. Jadi Begitu, ada begitu. permulaan ciptaan Allah, orangnya baru jalan di zaman Yohanes. Gitu. Orang diciptakan sebelum permulaan ciptaan Allah ini ya. Permulaan sebelum bumi diciptakan, tapi orangnya baru hidup di situ. Di abad pertama masih hidup. Lebih tua dari Adam. Ada nama Amin kah sebelum Adam? Hah? Berarti Adam bukan manusia pertama, ada lagi sebelumnya namanya Amin gitu. Mau dibawa asumsi kemana ini? Bukan asumsi. Fix, Amin itu Yesus. Orang Jadi aku tak gini, Bro. bantu tafsiran dari Kristen sendiri kok mau ditolak. Gimana sih? Jadi gini. Nih saya baca Kita ya, baca. saya baca ya. Saya baca nih keterangannya nih. Kepala surat kepada malaikat-malaikat di Laodikia, ini Rasul Paulus sangat berperan dalam penanam Injil di kota ini dan seterusnya lah panjang surat ini yang disebutkan dalam surat kepada jemaat di Laodikia. Di sini nih ya, saya sebutkan ya. Di sini Yesus Tuhan kalian mengenalkan dirinya sebagai Amin. saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Amin. apalagi yang mau dibantah. Waduh, ciptaan. Berarti ciptaan. Silakan Anda bantah kitabmu. Silakan berikan jawaban terbaik. Silahkan kalau memang tetap ingin membantah, cuman berikan ngeles terbaikmu bantahan itu. Ya, aku tutupkan dulu. Berarti Yesus ini ciptaan ya. Namanya Amin. Ciptaan di situ Bang Pelopor. Karena ini kalau kita lihat simak narasinya di situ ciptaan. Iya. Ini kan dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Oh. Kan? Kita baca ayat 14-nya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ya ini memang ayat 14 yang dibaca. Gimana? Sampai kamu mencet kecambah itu tidak akan pernah berubah ya. Cuma kamu aja yang mengingkari kebenaran Kamu sampai mencret kecambah itu gak akan pernah itu ini
berubah gitu loh. Makanya kamu jangan bilang kita penyesat kalau kita sudah bisa memberikan bukti, memberikan Itu data gitu loh. Jadi gini, dari tadi jadi gini di akhirnya jadi apa nanti, jadi plok gitu kan. Dari tadi jadi gini. Oke. Ya, kita kembali ya. kita kan Tentang diskusi. Jadi saya ini hanya seorang jemaat. Iya, Adapun yang maklum, Bang. tidak bisa saya jawab, itu bukan berarti kesalahan saya. Ya, Karena saya bukan ahli kitab. Iya, betul. Iya. Saya udah berapa kali Bang An, betul. lebih Kita ahli. hargai ya. Saya pun berapa kali diskusi termasuk dengan Pak Pendeta yang dari Katolik. Kesalahan. Selagi bisa saya Iya. jawab, saya jawab. Makanya itu Bisa tidak kamu diambil jangan pun saya mencari tidak akan tahu. kebenaran. Makanya kalau kamu jadi jemaat jangan kau imani saja, jangan kau terdoktrin terus. Karena apa? Kebenaran itu sudah kita buktikan gitu loh. Jadi Kita jemaat rapat terus, di kamu otaknya. terdoktrin terus. Kamu tadi bilang kita penyesatan. Sebenarnya yang menyesatkan itu siapa gitu loh? Coba dulu kalau saya tanya, si Amin ini siapa? Dibuka. Yesus. Ya gitu. Ada Ya dari gitu. tahu. Kan yang dibuka data palsu. Bukan gini maaf ya Kamu buka An. itu ada nggak di ayat, bro? dengerin Saya bilang sekelas enggak Saya ini sekelas nggak sembarangan ngomong. Saya bilang bodoh ya memang bodoh, penyesat gitu loh. Karena nggak ada di ayat. tadi itu Saya bilang dibalik. kamu bodoh. dengerin Karena maaf melakukan nggak boleh gitu dengerin Terus apa? saya diskusi dengan pendeta pun sepakat di situ adalah Yesus. Kalau kamu sekelas jemaat mengatakan bodoh, berarti kamu bilang ke pendetamu juga bodoh. Sabar. Saya bilang Anda itu penyesat, gitu loh. Loh. Ya Iya iyalah. apa nuduh orang? Jangan begitu, Data Jangan boleh palsu. begitu, Mengatakan Kok Amin data adalah palsu Yesus. sih? Enggak ada tujuan kami untuk menyesatkan kamu, Nggak diajak. Sabar dan Begini, tunggu. Bang Al. Ketika Anda mengatakan itu palsu, silakan Anda tampilkan yang asli. Terus yang mana Menurut Anda benar? dengan data. Ini Silakan. Pak Dalbo. Nah, Kenapa saya bilang itu data itu tidak ada di ayat ini, kitab ini Ya, loh, yang dibukanya. makanya Dek, ketika Anda mengatakan itu data palsu, silakan Anda tampilkan data asli. Kan Itu data palsu. Karena kan sudah mengikapi baru ada itu. Ya, oke, Dek. Tahun Makanya berapa saya itu? katakan ketika Anda mengatakan itu data palsu, silakan Anda tampilkan. Saya tidak bisa fakta mengatakan dan data Amin ini asli. siapa. Saya tidak bisa mengatakan Amin ini siapa. Gitu aja. Tuh. Makanya ketika tidak tahu, ya nyimak secara baik. Ya seharusnya jangan ada jadi tafsirannya ditunjukkan dong. data palsu gitu loh. Kalau kita nggak tahu jangan malah ditunjukin data palsu. Itu Bukan bukan palsu. palsu. Konsekuen. Itu bukan palsu. Dari mana Ketika dapatnya Anda itu? tidak tahu, cari tahu. Nah, coba dari mana? Lah Itu tahun berapa? Coba tahun berapa itu? Itu Apakah sesudah Yesus atau sebelum Biblemu, Yesus itu ada? penjelasannya, tafsirannya Matthew Henry Commentary yang punya Assalamualaikum. otoritas dipampang di kitabmu. Aku Ya cuman itu sesudah baca. Yesus sebelum Yesus. Saya juga bisa ngomong asal-asal kalau gitu. Aduh. Kok ngomong asal-asal? Ya kalau kamu sedang menyalahkan penjelasanmu, kamu sedang melawan yang punya otoritas Bible menafsirkan. Silakan jemaat mengatakan pendetanya sesat. Enggak, ya silakan itu hakmu. Anan, kalau kamu merasa cerdas, kamu membuat dari berapa yang sudah jelaskan tadi Bang Alif, Ustaz Alif, kamu tunjukkan yang asli yang mana, kalau ada bantahanmu yang lebih bagus. Kamu dengar dulu, siapa yang merasa cerdas? Loh, kamu ini dikasih tahu. Ya kamu bantah, kan kamu lebih pintar dari orang kalau begitu, udah dikasih tahu, malah masih ini gitu loh. Halo Bang. Maksud saya begini, Mas Syed. Tunjukkan datamu yang benar gitu loh. Bagaimana ini, Bang? Coba kita mengambil satu pandangan dari Bangke 14. Silakan Bangke.
Dari tadi saya perhatiin masih anak-anak deh, ini udah tersulut Tidak, ya. ada